Mas Burhan, langsung kita lanjutkan informasi yang tadi kita sudah saksikan dengan terang benderang bahwa seorang anggota MKD Akbar Faisal dinonaktifkan dari MKD. Jadi posisi dari MKD memang dibuat sengaja menjadi ganjil agar tidak terjadi kesamaan suara, misalnya 88 menjadi genap. Sekarang menjadi genap, jadi bagaimana nih nanti? Jelas kalau misalnya pergantian Akbar Faisal tidak diikuti atau tidak dilanjutkan dengan proses pergantian dari fraksi Nasdem yang lain, praktis MKD punya 16 nama saja, dan itu tentu sangat mungkin terjadi hasil akhirnya seri atau draw di 88. Surat pergantian seorang anggota bisa dilakukan dalam satu hari, misalnya hari ini saja sebelum. Nah, tentu saja harus dicek ya, tentu saja harus dicek di tatip maupun peraturan DPR apakah memungkinkan. Setahu saya setiap pergantian membutuhkan persetujuan dari pimpinan dewan. Pertanyaannya adalah apakah seluruh pimpinan dewan ikut tanda tangan atau cukup satu saja? Kalau kita melihat pengalaman sebelumnya, Robert, itu terlihat sekali pimpinan dewan juga ikut bermain dalam proses yang sekarang berlangsung di MKD. Contoh, pada waktu anggota MKD dari P3, betul, Pak Zainud Tauhid, itu diganti oleh Dimyati Natakusuma. Itu surat yang diajukan ke pimpinan dewan untuk pergantian anggota MKD dari P3 itu hanya diproses dari kubu P3 Yan Farid. Nah, di situ jelas ada keberpihakan karena pihak P3 dari kubu Romahur Muzi dan ketua fraksinya itu tidak mengetahui proses pergantian itu. Mengapa pergantian itu penting secara politis untuk menentukan hasil akhir? Karena jelas Dimyati Natakusuma dengan Yan Farid itu satu gerbong ya dengan Setia Novanto. Kemudian juga pergantian yang paling terang benderang adalah pergantian 3 anggota MKD dari Partai Golkar. Itu juga dilakukan setelah kasus ini meledak, dan 3 nama yang diajukan itu juga tanpa melibatkan Golkar versi Ancol, betul. Nah, tentu saja di situ keberpihakan dan pilihan atau judgement dari pimpinan dewan menentukan. Mungkin mereka melandaskan dari keputusan terakhir di kasasi MA yang menurut versi mereka, tafsir mereka mungkin dimenangkan oleh Abu Rizal Bakri dan seterusnya. Nah, kalau kita cek, itu menarik karena kalau kita baca tatib misalnya, di situ jelas, saya bacakan saja tatib DPR pasal 8 ayat 6. Disebutkan proses pergantian anggota dewan tidak boleh melanggar tatib, dan di situ ada larangan rangkap jabatan. Pada waktu proses pergantian itu, kebetulan Kahar Muzakir dengan Ridwan Bae masih menjadi anggota Badan Anggaran. Kemudian untuk Adis Kadir menjadi anggota Badan Legislatif. Keduanya, termasuk MKD, Balek, dan Banggar, adalah alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap. Nah, padahal menurut tatib hanya dibolehkan rangkap jabatan terutama untuk Bamus. Jadi ada indikasi pelanggaran dan juga indikasi pelanggaran legalitas. Meskipun mungkin sekarang sudah di ini ya, sudah di lubang pelanggaran tatib sudah tutup ya. Tetapi pada waktu itu mengapa pimpinan dewan bisa mengganti? Yang pada saat proses pergantian 3 anggota MKD yang sekarang menjadi aktor antagonis dalam sidang MKD itu jelas-jelas masih menduduki posisi di alat kelengkapan dewan yang lain. Oke, kalau sini kita melihat pimpinan dewan pada saat itu seakan-akan memberikan ruang yang begitu besar agar MKD ini bisa dikendalikan dalam tanda kutip untuk kepentingan mereka. Lalu mengapa tidak ada satupun pimpinan MKD yang mempermasalahkan hal ini? Malah Junimat Girsang juga saya kutip bahwa masalah seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan. Pada saat itu ia berkata seperti itu. Nah, tentu saja ini menjadi semacam misteri ya. Berarti sudah masuk angin sejak awal, bahkan sebelum substansi menyentuh substansi ini sudah masuk angin. Jadi Anda katakan seperti itu? Iya, termasuk misalnya kalau kita lihat dengan terang benderang. Jadi ada manuver untuk mengadukan Akbar Faisal dalam kasus bocornya rekaman sidang tertutup Setia Novanto. Nah, kebetulan ada indikasi pelanggaran etika juga dalam kasus kedatangan atau kehadiran 3 anggota MKD, salah satunya adalah Kahar Muzakir sebagai pimpinan MKD di press conference Luhut Panjaitan. Nah, di peraturan DPR itu jelas disebutkan tidak boleh anggota MKD itu mencampur adukkan kewenangan tugas dan fungsinya secara parsial. Jadi sikapnya tidak boleh tidak independen, jadi harus independen. Apalagi untuk seseorang yang menjadi saksi dalam kasus aduan Sudirman Said di situ. Nah, kalau kemudian ketiga nama itu tidak diproses, ada tidaknya indikasi pelanggaran etika, padahal sudah diadukan oleh Akbar Faisal,
Pertanyaannya adalah, ada apa dengan pimpinan Dewan? Betul. Walaupun dengan dalih pada saat itu mereka datang ke sana, 3 anggota fraksi Golkar, dengan dalih mereka belum mengundang Luhut Panjaitan sebagai seorang saksi pada hari Senin ya? Dari hari-hari sebelumnya kan sudah disampaikan oleh Luhut Panjaitan bahwa dia siap untuk diundang. Itu jauh sebelum press conference. Jadi sejak dia menyatakan kepada publik bahwa dirinya dan keluarganya terusik, dia ingin dipanggil. Jadi sejak pernyataan tersebut seharusnya pimpinan maupun anggota MKD menjaga jarak dengan siapapun yang potensial punya konflik kepentingan. Nah, lagi-lagi ini politik pada akhirnya. Jadi politik pada akhirnya kembali pada matematika. Soal berapa banyak yang kau punya gitu ya. Jadi politik memang bukan matematika, tapi matematika tidak bisa dilepaskan dari politik. Nah, ada 16 sejauh ini karena satu anggota MKD dari fraksi Nasdem yaitu Saudara Akbar Faisal sudah dinonaktifkan, maka gamenya berada di dalam. Matematika politik juga terjadi sekarang. Sampai sekarang belum dibuka karena dianggap belum quorum. Dugaan saya bukan berarti mereka yang menjadi anggota MKD yang mulia itu tidak ada, tapi sedang asik di belakang layar untuk menentukan lobby-lobby apa keputusan yang mau diambil. Jadi pada akhirnya memang kita menyerahkan nasib dan etika pada soal jumlah. Jadi etika itu di voting, kebenaran itu di voting. Seberapa aneh menurut Anda kalau permasalahan etika sampai harus saya bukan ahli hukum voting? Saya bukan ahli hukum, Robert. Tetapi setahu saya debat soal hukum dan opini publik itu menjadi debat yang sangat lively ya, di dunia akademik. Sejauh mana opini publik itu bisa mempengaruhi hukum atau hukum bisa independen dari opini publik. Tapi soal etika itu seharusnya selaras dengan opini publik. Etika kan soal pantas tidak pantas, patut tidak patut. Itu harusnya tanpa dibenturkan dengan soal hukum. Makanya kalau dalam apa namanya orang-orang hukum selalu bilang sebelum masuk ke hukum etika dikedepankan. Karena etika itu harus di atas. Kalau bahasa agamanya akhlak harus dikedepankan ketimbang fikih gitu ya. Jadi harusnya dalam soal ini itu terang benderang, tanpa harus memperumit, tanpa harus etika itu di voting. Simpel saja memutuskan. Berarti proses hukum dan juga proses etika tidak ada hubungannya sama sekali. Masalahnya lagi-lagi ini masuk dalam ranah politik, melibatkan sosok yang sangat tinggi, bobot politisnya, ketua DPR, kemudian juga diputuskan oleh aktor-aktor yang notabene representasi dari kekuatan politik. Jadi persoalan yang ideal tadi, yang secara nalar publik mungkin mudah untuk diputuskan, faktualnya sangat sulit untuk diputuskan secara singkat dan cepat. Oke, kalau kita lihat selama 2 minggu terakhir dengan pemanggilan 4 saksi, 1 teradu dan juga 1 pengadukan seperti itu. Kalau Anda lihat apakah koridor yang dilakukan oleh MKD sudah berada tepat pada ranah mereka seharusnya etis atau tidak etis? Karena kita melihat mereka banyak menyentuh dari misalnya publik ataupun juga hukum-hukum yang ada di sana dan juga internal perusahaan seperti perusahaan Freeport. Apakah mereka pantas untuk masuk sampai sejauh itu untuk menentukan etis atau tidak etis tindakan seorang ketua DPR? Kalau secara pribadi sebenarnya mudah buat kita untuk menalar apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh MKD. Mudah dalam pengertian apakah ada pernyataan penyangkalan dari ketua DPR bahwa dia bertemu dengan Ma'ruf Samsudin, perwakilan dari Freeport, dengan mengajak Riza Khalid. Ada sekarang? Sekarang ada. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya ada pengakuan. Tapi belakangan saya dengar dalam sidang tertutup ada penyangkalan. Penyangkalannya di pertemuan yang keberapa? Apakah pertemuan pertama di gedung DPR ataukah yang kedua dan ketiga di Ritz-Carlton? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah etis atau tidak seorang ketua DPR membicarakan persoalan yang bukan porsinya? Apalagi tanpa mengajak pimpinan dewan yang lain ataupun komisi dan alat kelengkapan dewan yang lain. Apalagi misalnya dengan mengajak Riza Khalid sebagai pengusaha. Nah, ini saya kira simpel kan, cuma masalahnya kemudian MKD ini kan ranah politik dan ketika bicara etika kemudian disubordinasi dengan tata acara. Tata acara ini yang kemudian membuat persoalan etika yang seharusnya mudah menjadi rumit. Itu menjadi rumit karena menjadi seolah-olah seperti ranah hukum. Ranah hukum sudah dikerjakan oleh kejaksaan. Kalau misalnya pengen masuk ke pintu politik silahkan bikin pansus. Etika itu
yang menjadi portofolio dari kewenangan MKD itu simple. MKD itu menjaga mahkamah kehormatan dirinya. Saya khawatir belakangan MKD justru kehilangan kehormatan. Atau DPR justru kehilangan kehormatan untuk menyelamatkan satu orang. Implikasinya lebih luas. Baik. Ditahan dulu di sana Mas Burhan, kita akan segera bergabung bersama rekan kami Ade Mulya yang sudah berada di gedung DPR. Kami akan segera bergabung bersama Ade Mulya. Ade Mulya sudah bergabung dengan anggota fraksi Nasdem. Silakan Ade. Ya, betul sekali, Robert. Tentunya pemberhentian anggota MKD dari Partai Nasdem, Akbar Faisal, tentunya mengundang reaksi dari Partai Nasdem itu sendiri. Dan sudah bersama kami di sini Ibu Irma Suryani, beliau adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, dan juga Pak Fadoli. Pak Fadoli ini adalah mantan anggota MKD dari Partai Nasdem yang sebelumnya memang digantikan oleh Pak Akbar Faisal, begitu ya. Kita ke Ibu Irma dulu. Bu Irma, ini melihat situasi eskalasi politik yang saat ini terjadi di MKD, apa menurut Anda dan apa reaksi dari Partai Nasdem secara resmi? Ya, yang pertama kami akan lawan apa yang dilakukan oleh Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR ini adalah tidak etis. Tidak etis karena menyalahi etika dan penyalahgunaan wewenang. Ya, kami sudah menanyakan kepada MKD bahwa MKD tidak pernah ingin mengeluarkan Akbar Faisal dari MKD. Bahkan kawan-kawan MKD menurut Akbar Faisal hanya mengikuti apa surat yang sudah diteken oleh pimpinan Dewan untuk bisa mengeluarkan Akbar Faisal dari MKD. Dan saya secara pribadi sudah me-WA Fahri Hamzah dan mengatakan kepada beliau bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Fahri Hamzah sudah menyalahi wewenangnya sebagai pimpinan. Kenapa begitu? Karena Akbar Faisal sebelumnya juga sudah mengadukan 3 orang anggota MKD ke pimpinan, tapi tidak digubris oleh pimpinan. Malah yang digubris adalah pengaduan Ridwan Bae kepada pimpinan. Tentu hal ini adalah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan Dewan, dan tentu seluruh masyarakat Indonesia akan melihat kezaliman ini. Dan terus terang saya sampaikan kepada Fahri, saya dan seluruh fraksi saya akan melawan kezaliman ini. Cara melawan kezalimannya seperti apa, Bu Irma? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, pertama tentunya kami juga akan melaporkan tindakan Fahri Hamzah ini juga ke MKD. Pasti akan kami lakukan. Yang kedua, kami juga akan sampaikan kepada konstituen kami dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa telah terjadi kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan Dewan yang merusak seluruh tatanan yang ada di parlemen ini dan akan semakin mendowngrade parlemen ini di depan masyarakat, di mata masyarakat. Tentunya ini akan menjadi citra buruk parlemen di kemudian hari. Jadi ini sebetulnya bisa dikonfirmasi ulang bahwa sebetulnya yang berkehendak Akbar Faisal keluar dari MKD adalah pimpinan DPR, bukan dari teman-teman dari MKD sendiri, bukan. Begitu ya Bu Irma ya? Bukan, saya tegaskan bukan. Kita ke Pak Fadoli. Pak Fadoli ini kan juga mantan anggota MKD. Apakah cara memberhentikan Akbar Faisal sesuai dengan tata cara yang berlaku di aturan beracara di MKD yang sudah memang tertulis secara resmi, Pak Fadoli? Selama ini tidak pernah ada satu sidang-sidang MKD kemudian memberhentikan dalam sekilat ini. Sehingga ini adalah satu hal yang perlu diluruskan, dan ini menjadi satu hal yang tidak benar menurut saya. Karena kalau ini ada satu surat aduan, maka yang teradu mesti harus dipanggil dulu, diklarifikasi dulu. Nah, padahal ini ada 2 hal. Dari sisi Pak Akbar Faisal juga sudah mengajukan satu surat aduan kepada MKD, ke MKD atas 3 orang itu. Dan yang satu sisi Pak Akbar kemudian yang mendapatkan satu sanksi hanya Pak Akbar. Itu suatu hal yang tidak benar. Selama ini kalau sidang-sidang di MKD ini, tata beracara di MKD ini mesti harus ada satu klarifikasi dulu. Kemudian dipanggil dulu Pak Akbar bagaimana klarifikasi. Tidak semacam ini. Nah, ini yang perlu kita telusuri adalah apakah ini betul sudah merupakan keputusan bulat dari MKD, apakah ini memang dari unsur pimpinan DPR. Baik Pak Fadoli, kita ke Bu Irma. Bu Irma, apa langkah selanjutnya? Apakah memang tetap memajukan Pak Akbar Faisal keberadaannya di MKD atau akan mengganti posisi dengan kader lain atau bagaimana, Bu Irma? Tidak, kami akan tetap mempertahankan saudara Akbar Faisal. Karena menurut kami apa yang sudah dilakukan Akbar Faisal adalah apa yang diminta oleh rakyat Indonesia. Dan Akbar menjadi satu ikon ya di masyarakat yang tetap pada
pada amanah yang dikehendaki rakyat terhadap kemurnian parlemen ini di kemudian hari. Apakah dari Nasdem sendiri masih memiliki optimisme bahwa nanti hasilnya akan sesuai dengan keinginan publik? Kami harus optimis dan tetap optimis. Oke. Apakah akan ada aksi dari misalnya Partai Nasdem hari ini mungkin ke DPR atau bagaimana, Bu Irma? Kita tunggu aja nanti. Jadi akan ada semacam koordinasi dengan anggota. Oh, pasti. Baik. Terima kasih Bu Irma dan juga Pak Fadoli. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi keterangan dari Ibu Irma Suryani. Beliau adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, dan juga Pak Fadoli yang beliau adalah juga mantan anggota MKD dari Partai Nasdem yang sebelumnya digantikan oleh Pak Akbar Faisal di MKD. Dan tentu saja tadi bisa kami ulas kembali bahwa Partai Nasdem tetap menginginkan Akbar Faisal, eksistensi Akbar Faisal di MKD, dan juga tetap akan melakukan aksi melawan dengan cara mengadukan apa yang terjadi tadi, yaitu kejadian di mana Akbar Faisal diberhentikan secara mendadak menjelang sidang keputusan kasus Papa Minta Saham. Kita kembali ke studio, silakan Robert. Baik, terima kasih Ade Mulya atas informasi Anda. Tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.